Tiada peletakan jawatan barisan kepimpinan Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM seperti yang digembar-gemburkan pada mesyuarat tergempar Esko Badan Induk Bola Sepak Negara itu yang diadakan di Petaling Jaya siang tadi. Tiga option lah, tapi nampaknya sekarang macam lebih ke arah nak mengelakkan ban tu lah. Kalau apa option yang boleh mengelakkan ban tu? Skandal naturalisasi Malaysia. Exco FAM pertimbangkan mundur massal demi hindari sanksi berat FIFA. Kuala Lumpur menjadi saksi krisis kepemimpinan di tubuh Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM. PLT Ketua FAM, Datuk Muhammad Yusuf Mahadi, mengungkapkan bahwa Komite Eksekutif atau Exco tengah mempertimbangkan opsi pengunduran diri massal menyusul skandal naturalisasi yang mengguncang publik. Langkah drastis ini diambil sebagai upaya terakhir untuk menyelamatkan wajah sepak bola nasional dari ancaman sanksi pembekuan oleh FIFA dan AFC. Desas-desus beredar dari lorong ke lorong, dari ruang rapat ke ruang makan malam para pemangku kepentingan. Desas-desus yang kini berubah menjadi satu rumor paling mengerikan dalam sejarah sepak bola Malaysia modern. Mundur massal jajaran Exco Federasi, bukan karena malu, bukan karena kalah, melainkan sebagai manuver penyelamatan diri untuk meredam badai sanksi yang disebut-sebut sedang disiapkan di tingkat internasional. Jika rumor ini benar, maka ini bukan reformasi, ini evakuasi. Skandal naturalisasi yang awalnya dipresentasikan sebagai strategi percepatan prestasi, pelan-pelan berubah menjadi bom waktu administratif. Bukan karena naturalisasi itu sendiri, tetapi karena cara ia dikelola, kecepatan yang mencurigakan, dan ketertutupan yang memicu kecurigaan. Dalam sepak bola global, kesalahan teknis bisa dimaafkan, kesalahan sistemik jarang diampuni. Dan di titik inilah, rumor mulai menemukan bentuknya. Exco FAM mempertimbangkan untuk mundur bersama-sama, menciptakan jarak hukum dan politik antara diri mereka dengan keputusan-keputusan masa lalu yang kini dipertanyakan. Bukan tindakan heroik, ini taktik bertahan. Mengapa mundur massal? Karena dalam arsitektur federasi, Exco adalah pusat gravitasi. Mereka yang menandatangani, menyetujui, mengesahkan. Ketika dokumen menjadi sorotan dan prosedur diminta dibuka, nama-nama di level inilah yang paling dulu dicari. Mundur dalam logika dingin ini adalah upaya memutus rantai tanggung jawab langsung sebelum badai benar-benar mendarat. Ini bukan cerita tentang moral, ini cerita tentang kalkulasi. Rumor menyebut rapat-rapat internal berubah menjadi arena bisik-bisik tegang. Bukan lagi membahas taktik atau kalender kompetisi, melainkan siapa yang akan terseret paling dulu dan bagaimana cara mengurangi dampak. Di meja rapat, kata prestasi nyaris tak terdengar. Yang sering muncul justru audit, akses, klarifikasi, dan risiko. Dalam dunia sepak bola internasional, ketika kata-kata itu muncul bersamaan, sesuatu sedang tidak beres. Skenario yang beredar kejam dan telanjang. Mundur massal Exco dapat dipresentasikan sebagai langkah korektif. Sinyal kepada otoritas global bahwa federasi serius membersihkan diri. Ini bukan strategi baru. Ini pola lama yang sering dipakai untuk mengganti wajah tanpa membongkar fondasi. Harapannya sederhana, hukuman diringankan, waktu dibeli, dan sistem diselamatkan dari amputasi total. Apakah berhasil? Tidak selalu. Apakah dicoba? Sering. Di balik rumor ini, ada ketakutan yang jauh lebih besar. Sanksi kolektif, bukan pada satu individu, bukan pada satu departemen, tapi pada seluruh ekosistem. Dari tim nasional hingga klub, dari liga hingga akademi.
Ketika sebuah federasi dinilai gagal menjaga integritas administratif, hukuman tidak memilih-milih korban. Dan di titik ini, mundur massal bukan lagi pilihan moral, ia jadi alat tawar. Bahasa yang digunakan dalam diskusi internal menurut bisik-bisik yang beredar bukan bahasa publik. Tidak ada empati, tidak ada romantisme. Yang ada adalah angka, skenario, dan kerugian. Berapa musim yang bisa hilang? Berapa sponsor yang mungkin mundur? Berapa lisensi yang terancam? Berapa generasi pemain yang akan lewat tanpa panggung internasional? Jawaban-jawaban itu dingin dan jawabannya menakutkan. Skandal ini, jika dalam versi rumor paling ekstrimnya, telah mengubah federasi dari pusat pengembangan menjadi pusat pengendalian krisis. Setiap langkah dipertimbangkan bukan untuk maju, tetapi untuk menghindari jatuh lebih dalam. Dalam kondisi seperti ini, mundur massal Exco Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love